Clayton menulis lagi, masakan yang dibuat oleh Nana lebih lezat. Dedi tidak mengizinkannya untuk memanggil Kina sebagai Mommy, jadi Clayton hanya bisa memanggil Kina sebagai Nana. Ezra sama sekali tidak mencurigai perkataan putranya, jika wanita itu memasak dengan tidak lezat, wanita itu tidak mungkin bisa membuat putranya menjadi gemuk hanya dalam beberapa hari. Begitu melihat putranya terus membicarakan wanita itu, Ezra tahu bahwa wanita ini memberi pengaruh yang besar terhadap putranya. Makan, kalau tidak ke depannya tidak boleh bertemu dengannya lagi. Ezra mengancam dengan suara yang dingin. Di bawah ancaman Dedi, Clayton hanya bisa memaksa diri untuk makan setengah mangkuk nasi, kemudian langsung kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar, Clayton mengeluarkan bantal kecil dari lemari yang terkunci. Clayton memeluk bantal kecil itu dan berguling-guling di tempat tidur beberapa kali. Begitu melihat foto Kina tercetak di atas bantal kecil itu, Clayton menghela napas. Clayton sangat merindukan Mommy, dan juga makanan yang dibuat oleh Mommy. Clayton ingin tidur bersama dengan Mommy yang wangi. Clayton ingin mendengar suara Mommy saat berbicara. Suara Mommy sangat bagus. Tapi Mommy baru bisa pulang setelah setengah tahun. Di dalam apartemen. Saat hendak tidur siang, Kina teringat bahwa sebelumnya bocah kecil yang tidur siang bersama dengannya sudah pulang ke rumah. Kina merasa sangat sedih dan enggan. Kina menghela napas panjang dan merapikan selimutnya. Kina tiba-tiba menyadari bahwa setumpuk uang kertas ada di bawah bantalnya, yang jumlahnya lebih dari 20 juta. Ada kertas yang terletak di atas uang. Ini biaya hidup dari unyu-unyu untuk Nana. Rongga mata Kina tiba-tiba menjadi basah, hati penuh dengan perasaan yang tersentuh dan hangat. Bocah kecil itu. Keesokan paginya, Clayton tidak perlu dibangunkan oleh pelayan. Clayton bisa bangun sendiri. Setelah selesai menggosok gigi dan mencuci muka, kemudian mengenakan seragam taman kanak-kanak, Clayton turun ke lantai bawah dengan membawa tas ransel kecil. Setelah selesai sarapan, Clayton langsung menyuruh supir untuk mengantarnya pergi ke taman kanak-kanak. Di siang hari, saat makan siang, Ezra menerima panggilan dari kepala sekolah taman kanak-kanak. Pihak sana berkata dengan cemas dan gugup, "Hai, Tuan Okto, saya merupakan kepala sekolah taman kanak-kanak. Begini ceritanya, saat kami membawa anak sama dengan anak pergi ke restoran untuk makan siang, kami menyadari bahwa tuan muda kecil hilang. Setelah melihat rekaman CCTV, kami baru menyadari bahwa tuan muda kecil meninggalkan taman kanak-kanak tanpa meminta izin." Ekspresi wajah Ezra tiba-tiba menjadi dalam. Ezra ingin bertanya apa yang terjadi di taman kanak-kanak hingga tidak bisa menjaga seorang anak, tapi Ezra teringat masalah tentang putranya dapat menghindari pandangan pelayan yang ada di rumah dan menyelinap keluar. "Aku sudah tahu." Setelah selesai mengatakan perkataan ini dengan suara yang dingin, Ezra menutup panggilan dari kepala sekolah taman kanak-kanak. Ezra meletakkan sumpit, berdiri dan berjalan keluar dari kantin markas. Kina dan Kevin baru saja selesai makan siang. Mereka masih belum sempat untuk membersihkan peralatan makan. Mereka sudah mendengar suara ketukan pintu. "Tunggu sebentar." Setelah berkata dengan suara yang keras, Kina langsung berjalan ke sana untuk membuka pintu. Begitu melihat sosok kecil yang berdiri di depan pintu dan membawa tas ransel kecil, Kina tiba-tiba tercengang. Kina mengira bahwa dirinya sendiri muncul ilusi. Clayton menarik tangan Kina. Clayton mengeluarkan sebuah kertas. "Nana, aku sudah lapar." Masakan yang dibuat oleh koki di rumahnya sangat tidak lezat, sehingga membuat Clayton tidak makan dengan kenyang. Setelah melihat Clayton mengatakan bahwa dirinya sendiri lapar, Kina merasa sakit hati. Rongga mata sedikit panas. Kina berkata sambil tersenyum, "Cepat masuk, Bibi akan memasak untukmu apa yang ingin dimakan oleh unyu-unyu." Setelah berpikir sejenak, Clayton menulis mie ditambah dengan telur. Mie yang dibuat oleh mominya lebih lezat daripada yang ada di restoran. "Baik, unyu-unyu duduk sebentar, Bibi akan memasak mie untukmu." Kina menunjuk ke arah sofa dan berjalan masuk ke dalam rumah. Kina ingin memetik sedikit sayuran untuk dicampur di dalam mie. Dari siang kemarin hingga siang hari ini, Clayton sudah tidak melihat Kina sepanjang hari. Begitu melihat Kina berjalan keluar, Clayton juga tidak bisa duduk diam. Clayton mengikuti Kina berjalan ke kebun sayur yang ada di halaman belakang.
Begitu melihat terong yang tumbuh di pohon terong, Clayton menulis lagi, "Nana, aku ingin makan salted fish and eggplant in clay pot di malam hari." Clayton merasa kata clay pot sedikit sulit untuk ditulis, jadi langsung menggunakan fonetik. Clayton pernah makan salted fish and eggplant in clay pot yang dibuat oleh Mommy, itu sangat lezat. Clayton bisa makan 2 mangkuk nasi. Oke, aku akan memasak salted fish and eggplant in clay pot untuk unyu-unyuku di malam hari. Kina memetik sayuran dengan cepat kemudian membawa Clayton berjalan masuk ke dalam rumah. Sekitar 10 menit kemudian, Kina selesai membuat semangkuk mie yang lezat. Kina merebus kaldu dengan tulang beberapa hari yang lalu. Kina memasukkannya ke dalam kulkas, kebetulan bisa digunakan untuk memasak mie. Ada telur goreng yang diletakkan di atas mie, sayuran yang berwarna hijau dicampur di dalam mie, kemudian juga ada beberapa irisan tomat yang menggiurkan. Tomatnya membawa sedikit rasa asam, sangat membangkitkan nafsu jika memakannya di musim panas, serta ada beberapa udang segar yang sudah dikupas. Clayton sudah lama duduk di meja makan untuk makan. Begitu melihat Kina berjalan keluar dengan membawa semangkuk mie yang besar, Clayton menyerahkan sebuah kertas untuk Kina. "Terima kasih, Nana, masakan yang dibuat oleh Nana paling lezat. Masakan yang dibuat oleh koki di rumah kami sangat tidak enak." Begitu melihat mulut bocah kecil itu seolah-olah diolesi oleh madu, hati Kina juga ikut terasa manis. "Unyu-unyu, makanlah dengan pelan, mie baru saja dimasak sangat panas." Kina berkata dengan suara yang lembut. Clayton mengangguk dengan tergesa-gesa. Clayton minum seteguk teh bunga yang dingin, kemudian terus makan mie. "Bocah kecil, bukankah kamu harus pergi ke taman kanak-kanak untuk sekolah hari ini? Kenapa kamu mempunyai waktu untuk mencari Nana?" Kevin bersandar di sofa dengan malas. Kevin menyilangkan sepasang kakinya dengan santai dan elegan. Gerakan Clayton yang sedang makan mie sedikit berhenti. Clayton diam-diam berkata di dalam hati, "Dokter sangat menyebalkan." Sebelumnya kakek pengurus rumah tangga mengatakan bahwa taman kanak-kanak sangat menyenangkan, tapi Clayton merasa taman kanak-kanak sama sekali tidak menyenangkan. Beberapa teman itu sangat kekanak-kanakan, ada yang menangis dan mengatakan bahwa ingin pulang bersama dengan ayah dan ibu. Ada beberapa gadis sama sekali tidak diam, dan terus mengatakan bahwa Clayton sangat ganteng. Ini sangat menyebalkan. Begitu melihat tas ransel kecil yang diletakkan di samping, Kina tidak banyak bertanya. Kina merasa bahwa hal yang paling penting sekarang adalah bocah kecil bisa makan dengan kenyang. Setelah selesai makan mie, Clayton menulis sebuah kertas untuk Kevin, "Tolong dokter membantuku untuk mencuci beberapa buah, terima kasih." Begitu melihat bocah kecil itu sengaja bersikap sombong terhadapnya, Kevin ingin menekan bocah kecil itu di atas kaki dan memukulnya, kemudian memperingatkannya untuk tidak bersikap sombong. "Haha, cepat pergi, unyu-unyu merupakan tamu." Begitu melihat penampilan dokter yang sedikit suram, Kina mendesak sambil tersenyum. Setelah Kevin berdiri dan berjalan masuk ke dapur untuk mencuci buah, Kina baru bertanya dengan ekspresi wajah yang serius, "Unyu-unyu, apakah kamu datang ke sini sendirian?" Setelah ragu-ragu sejenak, Clayton baru mengangguk. Clayton menulis, "Aku duduk taksi untuk datang ke sini. Jika kamu ingin datang untuk mencari bibi lain kali, kamu harus menyuruh supir di rumah untuk mengantarmu datang ke sini. Kamu tidak boleh duduk taksi sendirian untuk datang ke sini. Apakah kamu sudah ingat?" Sangat jarang Kina berkata dengan ekspresi wajah yang tegas. Ini adalah pertama kalinya Clayton melihat Kina yang begitu tegas. Clayton tiba-tiba seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Clayton menundukkan kepala, hatinya merasa sedikit gugup dan tidak tenang. Clayton, sepertinya membuat Mommy menjadi marah. Supir hanya mengantar Clayton ke sini di hari Minggu, tapi hari ini baru hari Senin. Clayton sangat merindukan Mommy, kemudian masakan di rumah sama sekali tidak lezat. Clayton tidak makan dengan kenyang. Selain itu, jika membiarkan Mommy tahu bahwa Clayton menyelinap keluar dari taman kanak-kanak, Mommy pasti akan semakin marah. Begitu melihat penampilan bocah kecil yang panik, Kina mengubah nadanya. Kina berkata dengan nada yang lembut, "Bibi bukan memarahi Clayton, hanya saja Bibi mengkhawatirkan Clayton."
Ada banyak orang jahat di luar, kamu yang merupakan seorang anak kecil berkeliaran di luar, dan juga berpenampilan begitu ganteng. Jika kamu menjadi sasaran orang jahat, kemudian diculik dan dijual ke tempat lain, kamu tidak bisa pulang dan tidak bisa melihat orang tuamu lagi, apakah kamu tahu? Meskipun bocah kecil sangat pintar, tapi bagaimanapun juga bocah kecil masih merupakan seorang anak. Jika bertemu dengan orang jahat, bocah kecil sama sekali tidak bisa melawan. Begitu mendengar penjelasan Kina seperti ini, Clayton merasa sangat bersalah. Clayton menulis kepada Kina, "Nana, maaf. Unyu-unyu datang ke sini, apakah sudah memberitahu orang tuamu?" Kina bertanya lagi. Bocah kecil menggelengkan kepalanya. Apakah Unyu-Unyu masuk ke taman kanak-kanak hari ini? Setelah ragu-ragu sejenak, Clayton baru mengangguk. "Apakah guru juga tidak tahu masalah tentang kamu menyelinap keluar?" Clayton mengangguk, kemudian menundukkan kepalanya. Kina menarik napas dalam. Kina berkata dengan tulus, "Unyu-Unyu, kedepannya tidak boleh seperti ini lagi. Apakah kamu sudah tahu?" Kamu tiba-tiba keluar, jika guru menyadari bahwa kamu hilang, guru akan sangat khawatir. Kemudian jika guru melapor ke pihak polisi, ini akan merepotkan polisi yang sudah sangat sibuk harus keluar untuk mencarimu. Jika orang tuamu tahu bahwa kamu hilang, orang tuamu juga akan khawatir. Clayton sangat takut bahwa Kina akan kecewa pada dirinya sendiri atau tidak terlalu menyukai dirinya sendiri. Jadi Clayton menundukkan kepala dan menulis sebuah kalimat yang berjanji, "Nana, maaf aku berjanji bahwa aku tidak akan melakukannya seperti ini lagi, kedepannya jika aku ingin datang untuk mencarimu aku akan menyuruh supir untuk mengantarku, kamu jangan membenciku." Oke, jika seperti ini, unyu-unyu baru patuh, Bibi tidak membencimu, Bibi paling menyukai anak yang patuh. Kina bisa melihat bahwa bocah kecil benar-benar sudah tahu salah. Kina berkata lagi, "Unyu-unyu, beritahu nomor telepon orang tuamu kepada Bibi, aku akan memberitahu mereka bahwa kamu ada di rumah Bibi, biar mereka tidak mengkhawatirkanmu." Setelah ragu-ragu sejenak, bocah kecil menulis nomor telepon pengurus rumah tangga tua kepada Kina. Clayton menjelaskan, "Dadiku sedang bekerja, mungkin tidak nyaman untuk mengangkat telepon. Ini merupakan nomor telepon kakek pengurus rumah tangga, biar kakek pengurus rumah tangga yang memberitahu dadiku saja." Jika Dedi tahu bahwa Clayton menyelinap keluar dari taman kanak-kanak, mungkin Dedi akan segera menangkap Clayton kembali, bahkan akan memukul Clayton dengan kuat, tapi Clayton masih ingin tinggal bersama dengan Mommy. Kina tidak mencurigai perkataan bocah kecil itu. Kina mengeluarkan ponsel dan menelepon pengurus rumah tangga. Begitu melihat panggilan masuk dari nomor telepon yang asing, pengurus rumah tangga tua itu ragu-ragu sejenak, sekarang baru mengangkatnya. "Hai, siapa ini?" "Hai, pengurus rumah tangga, saya bermarga Libra. Tuan muda kecil di rumah kalian pernah tinggal di tempat saya beberapa hari yang lalu. Saya ingin memberitahu pengurus rumah tangga bahwa tuan muda kecil kalian ada di tempat saya sekarang. Kalian tidak perlu khawatir. Mohon kamu menyuruh supir untuk menjemput bocah kecil ini pulang nanti." Kina menjelaskannya dengan tenang. Tuan muda kecil ada di tempatmu? Pengurus rumah tangga tua itu ketakutan hingga hatinya gemetar. Pengurus rumah tangga tua itu berkata di dalam hati, "Bukankah tuan muda kecil pergi ke taman kanak-kanak di pagi ini? Kenapa malah pergi ke sana? Selain itu, aku malah tidak menerima telepon dari taman kanak-kanak." Kina menjawab dengan tegas, "Iya," atau pengurus rumah tangga ingin melakukan panggilan video dengan bocah kecil untuk memastikannya. Bocah kecil mengatakan bahwa menyuruhmu untuk memberitahukan masalah tentang dia ada di sini kepada dadinya. Tidak perlu. Pengurus rumah tangga tua itu sama sekali tidak mencurigai perkataan Kina. Jika perkataan ini bukan dikatakan oleh tuan muda kecil, bagaimana mungkin Kina akan meneleponnya? Setelah berhenti sejenak, pengurus rumah tangga tua itu berkata lagi, "Mohon Nona Libra membantu untuk menjaga tuan muda kecil. Saya akan memberitahu tuan dulu, nanti saya akan menyuruh supir untuk menjemput tuan muda kecil." "Baik, aku sudah tahu." Kina menjawab dan mengatakan beberapa perkataan dengan sederhana, sekarang baru menutup telepon.
Setelah selesai menelepon dengan Kina, pengurus rumah tangga tua itu menelepon taman kanak-kanak. Pengurus rumah tangga tua itu mengetahui bahwa taman kanak-kanak sudah memberitahukan masalah tentang tuan muda kecil menyelinap keluar dari taman kanak-kanak kepada tuan. Setelah itu, pengurus rumah tangga tua itu juga menelepon Esra lagi. Pengurus rumah tangga itu berkata dengan sikap yang hormat, "Tuan, Nona Libra yang membiarkan tuan muda kecil tinggal di rumahnya selama beberapa hari itu menelepon saya hari ini, mengatakan bahwa tuan muda kecil ada di tempatnya sekarang. Aku sudah tahu." Esra melirik jarak yang ada di atas navigator. Begitu mendengar kepala sekolah taman kanak-kanak mengatakan bahwa putranya menyelinap keluar dari taman kanak-kanak, Esra segera menyadari bahwa putranya mungkin mencari wanita itu. Setelah tercengang sejenak, pengurus rumah tangga tua itu segera berkata, "Kalau begitu saya akan menyuruh supir untuk menjemput tuan muda kecil." "Tidak perlu, aku sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya." Setelah selesai berkata dengan suara yang dingin, tidak menunggu jawaban dari pengurus rumah tangga tua itu, Esra langsung mengakhiri panggilan. 20 menit kemudian, sebuah mobil hitam yang mewah dan berprofil rendah berhenti di depan sebuah apartemen. Esra membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Esra berjalan ke depan pintu apartemen dan membunyikan bel pintu beberapa kali. Tidak lama kemudian, Kevin yang datang untuk membuka pintu malah ketakutan hingga tercengang saat melihat pria kuat yang berdiri di depan pintu, tapi Kevin seketika menjadi tenang lagi. Kevin bertanya dengan tenang, "Tuan, siapa yang Anda cari?" Beberapa hari yang lalu, Kevin mendapatkan sedikit informasi dari mulut bocah kecil itu. Kevin mengetahui bahwa pria ini sepertinya kehilangan ingatan atau semacamnya. Pokoknya pria ini tidak mengingat banyak masalah. Sekarang bahkan Kevin berdiri di depan Esra. Esra sepenuhnya tidak mengenali Kevin. Tapi aura pria ini jauh lebih kuat dari 4 tahun yang lalu. Momentum yang kuat itu membuat Kevin merasa sedikit tertekan. "Putraku," Esra berkata dengan suara yang sangat dingin. Tatapan yang tajam seperti sinar X melirik seluruh tubuh Kevin dengan cepat. Fitur wajah sangat indah tetapi sedikit feminin, sama sekali tidak memiliki kejantanan. Tubuh terlihat kurus, tingginya tidak setinggi diri sendiri, kulit terlalu putih, seluruh tubuh memancarkan aura yang elegan. Seluruh orangnya terlihat seperti banci. Wanita itu menyukai pria dengan tipe seperti ini. "Maksudmu bocah kecil itu?" Sekarang Kevin juga tidak berpura-pura bodoh. Kevin segera berkata, "Bocah kecil itu sedang tidur siang bersama dengan Nana. Aku akan menyuruh mereka untuk turun." Setelah menyadari bahwa bocah kecil itu merupakan putranya Nana, Kevin tahu bahwa tidak perlu menunggu sampai setengah tahun. Cepat atau lambatnya Nana akan tahu bahwa Clayton merupakan putranya. Tapi Kevin tidak tahu bahwa bocah kecil ini malah membuat pria ini datang ke sini begitu cepat. "Tidak perlu membangunkan mereka dengan sengaja, aku mempunyai waktu, aku bisa menunggu." Setelah melihat jam, Ezra menghentikan Kevin dengan suara yang dingin. Kebetulan mengambil kesempatan ini untuk menilai pria di depannya. Oke." Setelah mendengus, Kevin berjalan masuk ke dapur dan menuangkan 2 gelas teh bunga yang dingin, kemudian berjalan keluar. Esra minum seteguk teh bunga. Rasa manis dan asam membuat Esra tidak tahan lagi dan mengerutkan kening. Esra tidak minum lagi. "Tuan, mungkin Nana dan bocah kecil itu akan tidur selama 2 jam. Percobaan di laboratorium saya masih belum selesai. Saya tidak bisa meninggalkannya terlalu lama. Saya tidak melayanimu lagi. Jika kamu merasa bosan, kamu bisa berjalan-jalan di luar atau duduk di sini untuk menunggu."